Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallallahu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala ahli baitikal ma'sumin al-madhlumin. Sallallahu alayka ya maulaya wa ibna maulaya ya Aba Abdillah wa ala jami'il mustashhadin bayna yadayk. Faza man i'tasama bihablikum wa amina man laja'a ila حسبكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. الله لك الأجر بمصابك بجدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في بنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أكيلة زينب الكبرى وعلى أهل الفضل الأقداس وعلى سائر الشهداء في كربلاء وعلى الشهداء الإسلامية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Berbicara tentang Al-Imam Al-Husain berarti juga berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Husainun minni wa ana min Husain. Ahabba Allahu man ahabba Husaina. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Husain dariku dan aku dari Al-Husain. Siapa saja yang mencintai
mencintai Allah. Siapa saja yang Allah cintai karena ia mencintai Al-Husain, Allah akan mencintai siapa saja yang mencintai Abi Abdullah Al-Husain. Di dalam hadis dari Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bahwa kalimat Husainun ini bukan berarti bahwa Al-Husain adalah bagian daripada Rasul. Dalam bahasa Arab, kata atau huruf min itu ada dua macam. Yang pertama bermakna litab'id, bermakna sebagian, bermakna bagian. Dan yang kedua, min diartikan dari, bahwa Al-Husain sebagaimana disabdakan Nabi, Husainun minni, bermakna Al-Husain adalah nafsun Nabi. Al-Husain adalah jiwa Nabi SAW. Hal ini ditekankan lagi dalam kata atau sabda beliau berikutnya yang berbunyi wa ana min Husain. Kalau seandainya Al-Husain diartikan merupakan bagian daripada diri Nabi, sebagian saja daripada diri Nabi, maka tidak mungkin Rasul SAW akan mengatakan saya pun sebagian daripada diri Al-Husain. Jadi makna daripada sabda Rasulullah SAW adalah bahwa Al-Husain adalah diriku dan aku adalah diri Al-Husain. Oleh karena itu Allah mencintai siapapun yang mencintai Al-Husain. Malam ini, malam ke-8 di bulan Muharram ini, Allah masih mengizinkan kita untuk berziarah kepada Imam Al-Husain, untuk mengaplikasikan diri kita masing-masing dengan duduk bersama di tempat yang sangat sederhana ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan memberikan nilai yang begitu besar kepada setiap kita yang mau hadir melangkahkan kakinya untuk ke majelis ini dalam rangka mencintai Abi Abdullah Al-Husain, dalam rangka berziarah kepada Abi Abdullah Al-Husain. Majelis-majelis semacam ini adalah majelis dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pahala yang dapat diraih oleh siapapun yang hadir, yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk majelis-majelis semacam ini. Namun perlu diketahui bersama bahwa pahala yang begitu melimpah, barakat yang begitu ditebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis-majelis Al-Husain semacam ini, itu harus menjadi sesuatu yang bernilai bagi setiap diri kita. Tetesan air mata yang menangis karena Al-Husain itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tahu persis apa misi daripada Imam Al-Husain. Oleh karena itu, janganlah kita duduk di tempat-tempat semacam ini, di majelis-majelis semacam ini, tapi kita keluar dari sini, kita tidak mendapatkan apapun dari yang apa yang diajarkan, dimisikan oleh Al-Husain Abi Abdullah, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus bagi setiap kita untuk mengambil
tauladan penting yang telah ditampilkan oleh manusia-manusia pilihan Allah. Mereka bukan manusia biasa. Mereka telah berjuang demi kemerdekaan, demi keadilan, dan demi kemuliaan untuk semua orang yang mau untuk mengambil tauladan dari Abi Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Para pecinta Al-Husain rahimahullah, kalau kita melihat sejarah bahwa secara lahiriah Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam memerangi sosok yang bernama Yazid bin Muawiyah. Apakah Al-Imam Al-Husain sebatas memerangi sosok tersebut? Tidak. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Al-Imam Al-Husain harus dimengerti oleh para pecinta bahwa beliau bukan memerangi sosok Yazid bin Muawiyah, tapi Al-Imam Al-Husain memerangi sesuatu yang lebih besar dan lebih luas daripada sosok Yazid yang memiliki umur sekian puluh tahun saja. Al-Imam Al-Husain ingin menggemakan misi Rasulullah SAW. Kita tahu bersama bahwa di kejadian Mubahalah Rasulullah SAW ketika akan berhadapan dengan Nasrani Najran, Rasul membawa orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan paling dicintai oleh Rasulnya. Beliau membawa Amirul Mukminin, beliau membawa Fatimah Az-Zahra Sayyidatin Nisa'il Alamin, beliau membawa Al-Hasan dan Al-Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, orang-orang yang dipercaya oleh Allah dan oleh Rasulnya untuk berhadapan dengan kesesatan pada zaman itu. Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam pun mengikuti misi Rasulullah. Beliau berangkat dari Madinah dengan membawa manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membawa Sayyidah Zainab, membawa Abdul Fadl Abbas, dan membawa istri-istri beliau yang sangat luar biasa kemuliaannya dalam sejarah, dan juga beliau membawa putra-putri beliau. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan dilakukan, apa yang akan dihadapi oleh Imam Husain adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang harus dikembangkan, bukan saja untuk zaman tersebut, zaman di tahun ke-61 Hijriah saja. Namun misi Al-Husain merupakan penerus daripada misi Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah mengatakan dalam sabda tadi, Husainun minni wa ana min Husain. Artinya adalah aku dari Al-Husain, yaitu misiku nanti akan digemakan oleh cucuku yang bernama Al-Husain. Dalam melakukan perjalanan dan perlawanan yang dilakukan oleh Al-Husain, beliau menghadapi banyak hal. Di antara yang beliau hadapi adalah orang-orang di sekitar beliau, masyarakat yang ada di sekitar beliau. Ini memerlukan sosok seperti Al-Husain untuk menghadapi orang-orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah
seorang nabi yang tidak ada satu nabi pun dan tidak ada satu rasul pun yang mengalami gangguan sebagaimana yang beliau alami. Al-Husain pun semacam itu pula. Oleh karena itu harus dipilih oleh Allah seorang sosok yang memiliki minimal dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Sosok yang pemberani dengan keberanian yang sangat luar biasa, karena tekanan demi tekanan semenjak beliau akan keluar dari Madinah sudah beliau dapatkan dan beliau alami. Walaupun dari saudara beliau, dari masyarakat kala itu, dari para tokoh, ini beliau alami. Namun beliau dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Walaupun kesabaran, kata Sayyidul Qaid, kesabaran itu tidak bisa didefinisikan. Kesabaran tidak bisa diketahui kecuali dengan mengetahuinya melalui sosok pelaku kesabaran tersebut. Nah, malam ini kita akan belajar kesabaran, dan kita harus mengetahui makna kesabaran dari sosok bernama Abi Abdullah Al-Husain. Yang pertama adalah keberanian. Karena pada saat itu kekuasaan begitu mengakar, bahkan sudah selama 50 hingga 60 tahun semenjak wafatnya Rasulullah SAW. Kekuasaan begitu menyebar dan mengakar di Madinah dan di Makkah dan di seluruh Jazirah Arab pada saat itu, sehingga para tokoh sekalipun, para pemikir, para muhaddits dan sekelas Abdullah bin Ja'far, sekelas suami daripada Sayyidah Zainab yang pada saat itu dikenal keberaniannya, keberanian untuk berbicara, keberanian untuk melawan kemungkaran, sekelas Abdullah bin Zubair, sekelas Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, tidak mampu untuk melawan kekuasaan pada zaman tersebut. Jadi perlu ada sosok yang pemberani, yang keberaniannya melebihi mereka, dan sosok tersebut adalah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Al-Husain memiliki misi dengan keberanian yang didasari oleh ma'rifah, yang didasari oleh keimanan, yang didasari oleh koneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana koneksi tersebut tidak terputus sedetik pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sosok semacam inilah yang memiliki keberanian luar biasa untuk dapat meruntuhkan kekuasaan pada zaman tersebut. Dan kondisi beliau memungkinkan untuk melakukan itu, walaupun hanya dengan 73 orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari 12.000 surat yang datang kepada Imam Husain, yang mengajak dan memanggil Imam Husain untuk datang ke Kufah, namun semua itu hanyalah mayoritas omong kosong. Dan inilah terbukti bahwa orang-orang yang setia dengan Imam Husain alaihi salatu wassalam adalah perasan daripada nilai-nilai orang-orang yang memang benar-benar memegang nilai-nilai agama Islam. Dengan itulah kita di sini belajar untuk menjadi salah satu dari orang-orang yang bersama Al-Husain yang hanya berjumlah 73 orang. Yang kedua adalah sifat kesabaran
yang harus dimiliki oleh sosok yang akan melawan daripada kekuasaan yang saat itu mengakar di daerah Jazirah Arab. Kesabaran seperti tadi saya sampaikan tidak bisa didefinisikan. Rahbar mengatakan kesabaran dapat kita ketahui dari siapa pelakunya. Kesabaran dapat kita tauladani dari sosok pelaku kesabaran tersebut. Dan Imam Hussein alaihi salatu wassalam memiliki sifat kesabaran tingkat tinggi ketika beliau harus menghadapi tekanan-tekanan dari beberapa orang ketika beliau akan keluar dari Madinah. Ada orang-orang yang datang kepada beliau mengatakan, "Wahai Hussein, kenapa engkau harus keluar melawan mereka? Nanti hal ini akan membahayakan dirimu, akan membahayakan keluargamu, akan membahayakan kami semua, akan membahayakan orang-orang baik. Jangan keluar, wahai Hussein." Al-Hussein perlu kesabaran untuk menghadapi orang-orang semacam ini. Jadi menghadapi nasihat terkadang perlu kesabaran. Dan nasihat yang diberikan kepada Al-Hussein semacam itu tadi bukanlah nasihat yang diajarkan oleh agama Islam, tapi ini adalah nasihat yang didasari oleh orang yang menasihati itu tidak bermoral, jauh daripada moral dan nilai-nilai Islam. Mengapa demikian? Karena yang dinasihati adalah sosok imam yang tadi saya katakan bahwa Imam Hussein dilandasi oleh makrifat, oleh keimanan, maka itu beliau keluar dari Madinah untuk melawan kaum zalim yang menyesatkan. Ketika menasehati seorang imam yang beliau tahu dengan keluarnya ini beliau membawa misi Rasulullah SAW, dan itu harus beliau lakukan. Kemudian di sisi lain ada orang yang menasehati beliau untuk tidak keluar. Ini orang berarti tidak memiliki akhlak, tidak bermoral. Demikian pula mereka yang tidak menginginkan misi Al-Hussein dihidupkan seperti majelis-majelis semacam ini. Orang-orang yang enggan untuk menghidupkan majelis-majelis semacam ini juga orang-orang yang tidak bermoral. Biasanya orang-orang semacam itu dilandasi oleh kedengkian, dilandasi oleh intoleran. Ketika sudah tidak toleran lagi, maka akan membentuk sebuah sifat yang bernama radikalisme. Orang-orang yang dilawan oleh Al-Hussein zaman itu adalah orang-orang radikal, adalah orang-orang intoleran. Karena Rasulullah SAW maksumin mengajarkan untuk bisa bertoleransi kepada setiap orang siapapun, iya, kecuali mereka memerangi agama Islam. Kesabaran menghadapi orang-orang yang tidak bermoral semacam tadi disebut dengan kesabaran jasmani. Al-Hussein memiliki kesabaran jasmani tersebut. Dan yang kedua dari jenis kesabaran adalah kesabaran dalam menghadapi penderitaan ataupun hal-hal yang menyentuh hati beliau
yang muncul dari orang-orang yang dikasihi oleh beliau. Saya ulangi, kalau tadi kesabaran jasmani adalah kesabaran yang diperlukan oleh sesosok semacam Al-Imam Husain dalam menghadapi orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang berusaha mencegah beliau keluar dari Madinah untuk melakukan perlawanan kepada kaum penguasa yang zalim dan menyesatkan pada saat itu. Itu kesabaran tersendiri. Ada lagi kesabaran, di antaranya adalah ketika ingin keluar dari Madinah, ketika semua keluarga Al-Husain menyiapkan bekal perjalanan, sibuk untuk menyiapkan bekal pakaian dan lain sebagainya. Ada Sayyidah Zainab, ada Ummu Kulthum, ada Ruqayyah, ada Sayyidah Suqainah, ada Abu Fadl Abbas, ada Ali Al-Akbar, ada anak-anak yang lain dari keturunan Al-Hasan. Namun di satu sosok yang bernama Sayyidah Mungil, bernama Sayyidah Fatimah Al-Alila, terlihat mondar-mandir masuk ke kamar, keluar lagi, seolah-olah beliau ingin mengatakan, wahai ayah, semua orang sibuk untuk mempersiapkan bekal perjalanan ini, tapi tidak ada satu orang pun yang sibuk untuk menyiapkan bekal untukku. Sehingga Imam Husain alaihi salatu wassalam dengan kesabarannya menghadapi kondisi yang ada di depan mata beliau, menghadapi putri mungil beliau yang saat itu berumur 3-4 tahun, yang ingin memaksakan dirinya untuk ikut dalam perjalanan suci beliau. Dan seolah-olah beliau protes, kenapa tidak ada satupun yang menyiapkan bekal untukku. Imam Husain mendatangi Sayyidah Mungil, Sayyidah Fatimah Al-Alila, dan menasehati putrinya tersebut, karena putri tersebut saat itu sedang sakit parah dan tidak mungkin untuk diajak perjalanan yang begitu jauh dan sangat melelahkan. Dan beliau alaihi salatu wassalam dengan kesabarannya memberitahukan, wahai putriku Fatimah, nanti engkau akan, kalau sudah engkau sembuh, aku akan mengutus saudaramu untuk menjemputmu. Beliau janjikan untuk menjemput putrinya yang mungil yang sedang sakit, yang kala itu tidak bisa beliau bawa. Ini untuk menghibur. Landasannya apa? Kesabaran. Harus memiliki kesabaran tingkat tinggi untuk menghadapi kondisi orang-orang yang dicintainya. Ketika beliau dalam perjalanan dan ketika beliau di Karbala, kesabaran ini banyak kali terjadi. Justru kesabaran rohani inilah yang lebih tinggi nilainya dari pelaku yang sangat luar biasa. Sosok yang memiliki kesabaran ini sosok yang tidak bisa diukur seberapa derajat kemuliaannya. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui derajat kemuliaan sosok tersebut. Kita membayangkan jika kita ingin bepergian keluar kota, anak kita ingin ikut dan kita cegah, bagaimana perasaan kita, dan dia menangis meronta-ronta. Imam Husain dengan kesabaran rohaninya menghadapi Sayyidah Fatimah Al-Alila cukup situ? Tidak. Bagaimana ketika di Karbala?
banyak kejadian yang menampilkan bagaimana kesabaran rohani dari sosok mulia cucu Rasulullah bernama Al-Husain. Ini patut kita pelajari, kita tauladani. Ketika beliau di Karbala, beliau harus bersabar ketika satu demi satu dari para sahabat beliau berguguran. Bagaimana beliau melihat seorang bernama Anas Al-Kahili, seorang tua renta sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memohon izin dari beliau untuk berperang. Bagaimana seorang imam, landasan apa untuk memberikan izin kepada seorang tua renta yang dengan gagahnya memohon izin untuk berperang menjemput syahadat? Perlu kesabaran, perlu rohani yang tinggi, perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Inilah pengikut daripada Rasulullah yang sejatinya. Sebagaimana dahulu kala Imam Ali bin Abi Thalib pernah bertemu dengan seorang yang sudah lama tidak bertemu, sahabat beliau yang sudah lama tidak beliau temui. Ketika bertemu, beliau mengatakan kepada orang tua tersebut, "Wahai orang tua, wahai rajul, engkau sekarang terlihat sedikit tua. Setelah sekian lama tidak berjumpa, dan pertemuan itu yang pertama kalinya setelah sekian lama, Imam Ali mengatakan engkau terlihat tua." Ini telah tauladan bagi kita supaya kita bisa berusaha untuk menjadi orang seperti itu. Apa jawaban dari lelaki tadi? Ketika Imam Ali mengatakan engkau sudah terlihat tua, beliau laki-laki tadi mengatakan bahwa aku terlihat tua ini, wahai imam, ini semua karena ketaatanku padamu, karena aku taat kepadamu, aku taat akan ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah engkau ajarkan pula kepada kami. Dengan ketaatanku kepadamu inilah menjadikan aku semakin terlihat tua. Beribadah, banyak ibadah, banyak melakukan taat kepada Allah melalui ajaran-ajaran Rasul dan Ahlul Bait menjadikan beliau tua. Kemudian Imam Ali mengatakan, namun engkau masih terlihat gagah. Apa jawaban kedua daripada lelaki tadi? Iya, lelaki pengikut Ahlul Bait yang sejati. Apa kata beliau ketika Imam Ali mengatakan tetapi engkau terlihat gagah? Beliau mengatakan, kegagahanku untuk musuh-musuhmu, wahai Imam. Aku terlihat gagah, aku persembahkan untuk musuhmu. Artinya apa? Walaupun beliau sudah tua, beliau harus terlihat gagah di hadapan musuh-musuh Ahlul Bait alaihissalam. Kemudian Imam Ali mengatakan, ra'aitu fika baqiyah, tapi aku melihat umurmu akan panjang, wahai lelaki tua. Apa kata lelaki tua? Hadza laka ya Amirul Mukminin. Sisa umurku aku persembahkan untukmu, wahai Amirul Mukminin. Ini adalah lelaki sejati, ini adalah pengikut sejati daripada Ahlul Bait alaihi wassalam. Sebagaimana di Karbala, Anas Al-Kahili, seorang sahabat Nabi, ikut untuk bersama rombongan Al-Husain, dan beliau terlihat gagah walaupun memegang pedang pun sudah gemetar tangannya,
Bagaimana Al-Husain menghadapi orang semacam ini? Meminta izin, perlu kesabaran tingkat tinggi untuk memberikan izin. Begitu pilu hatinya, hancur hati imam, dan banyak lagi. Ketika para sahabat satu persatu berguguran, beliau dengan kesabarannya, beliau merasa seolah-olah setiap satu gugur, maka satu organ dari tubuh beliau pun gugur ke tanah. Ini adalah mahabbah, mawaddah, timbal balik dari seorang pemimpin kepada umatnya. Ini adalah kesabaran yang ditampilkan oleh sosok mulia Al-Husain. Belum lagi ketika yang memohon izin adalah putra sulung beliau, di mana wajahnya paling mirip dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terbayangkan betapa hancurnya hati daripada Al-Husain. Itu salah satu momen di mana Al-Imam Al-Husain bercucuran air matanya. Air mata yang dilandasi dengan kesabaran rohani yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika Ali Al-Akbar diizinkan dicium keningnya dan beliau menerjang musuh dan kembali untuk meminta seteguk atau setetes air dari ayah hambanya, dan beliau tidak mampu untuk memberikan walaupun hanya setetes. Perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Hancur hati Abu Abdullah Al-Husain. Belum lagi ketika ada teriakan yang mengatakan, Assalamualaikum ya Abu Abdullah, dari seorang yang paling dekat dengan beliau kala itu, seorang pemegang panji beliau, Abdul Fadl Abbas. Bagaimana ketika beliau dipanggil dengan nama ya akhi adrikni, wahai saudaraku. Ini baru panggilan pertama dari Abdul Fadl Abbas untuk Al-Imam Al-Husain. Karena biasanya beliau memanggil imamnya dengan sebutan tuanku, sayyidi, maulai, imam. Tapi di detik-detik terakhir beliau memanggil saudaraku. Ini membuat Al-Imam Al-Husain semakin menahan kepiluan. Baru kali ini dipanggil dengan sebutan saudara. Bergegas beliau menghampiri Abdul Fadl Abbas. Didapati kedua tangannya telah putus. Didapati dari salah satu mata mulia Abdul Fadl Abbas tertancap anak panah. Didapati satu yang lainnya dari mata Abdul Fadl Abbas itu ditutupi oleh darah yang mengalir dari kepalanya, sehingga ketika digendong, ketika dibangkitkan oleh Abi Abdullah Al-Husain, Abdul Fadl Abbas mengatakan, tolong lepaskan aku, jangan bunuh aku sedang menunggu saudaraku Al-Husain. Beliau tidak mengetahui bahwa yang meletakkan kepala beliau di kedua kakinya adalah saudaranya Al-Husain. Kapan beliau tahu? Ketika Al-Husain mencium wajah adiknya Abdul Fadl Abbas, barulah beliau tahu bahwa yang berada yang mendekatnya adalah Abi Abdullah Al-Husain. Begitu memilukan tragedi yang dihadapi oleh Abi Abdullah sebelum beliau maju ke medan pertempuran. Bagaimana ketika beliau harus mengambil bayi mungil baru berumur 6 bulan dari pangkuan ibundanya yang sudah berhari-hari tidak meminum air dengan rasa yang begitu berat.
melakukan ikmalul hujjah ke hadapan musuh, mengambil bayi mungil baru berumur 6 bulan dengan harapan mendapatkan seteguk air untuk bayi mungil ini. Namun apa yang sekali lagi dihadapi oleh beliau? Bukan air yang diberikan, namun sebilah anak panah dilontarkan yang menembus leher si mungil dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Coba kita bayangkan betapa pilunya Al-Husain, betapa harus menahan kesabaran yang luar biasanya Abi Abdullah Al-Husain dalam menghadapi hal-hal semacam ini. Misi beliau sangatlah besar, perlu kesabaran yang besar. Misi beliau bukan dengan melawan sosok Yazid sekali lagi, tapi sifat-sifat Yazidnya yang ingin diruntuhkan oleh Imam Husain dengan membawa dan mengorbankan semua sahabat dan keluarganya beserta anak-anak kecil di padang terusan Karbala. Sehingga kita melihat saat ini Al-Quran masih bisa kita baca dan kita pelajari. Kita masih bisa mengenal siapa Nabi, hadis-hadis Rasulullah SAW masih bisa kita dengar dan masih kita bisa baca, kita pelajari. Agama Islam yang saat ini masih bisa tegak berdiri ini karena kesabaran, karena keberanian daripada Ali Abdullah Al-Husain dalam melawan orang-orang intoleran saat itu yang memiliki jiwa-jiwa radikalisme. Misi Al-Husain adalah menyebarkan keadilan, perdamaian, persatuan, dan menolak segala bentuk kezaliman, penyesalan. Oleh karena itu, beliau tampilkan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampilkan di hari Mubahalah. Beliau tampilkan di padang Karbala dengan membawa sanak saudara, sahabat, dan seluruh keluarga beliau alaihi wassalatu wassalam. Ini sebagai saksi kepada umat setelahnya bahwa memang benar laukana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli fayasuyuf khudini. Beliau menyerukan, andaikan agama Islam tidak berdiri kecuali dengan aku terbunuh, wahai para pedang, wahai pedang-pedang, bunuhlah aku. Beliau memiliki tujuan berdirinya, berjayanya agama Allah, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaikan lilin yang menyala menerangi sekitarnya, tapi dirinya leleh dan hancur. Inilah Al-Husain. Walaupun jiwa raganya beliau korbankan, walaupun adik-adik perempuannya beliau korbankan, walaupun anak-anaknya beliau korbankan, walaupun saudara-saudara yang lain, walaupun kemenakan-kemenakannya, sahabat-sahabatnya beliau korbankan demi tegaknya agama Allah, demi melawan kezaliman, demi melawan kesesatan di muka bumi. Dan saat ini juga kita rasakan banyak orang-orang yang tidak mau untuk bersama Al-Husain, untuk tidak mengambil atau menolak misi-misi Al-Husain. Saat ini banyak orang-orang di sekitar kita yang anti terhadap majelis-majelis yang ingin mentauladani Imam Al-Husain semacam ini. Oleh karena itu, marilah kita semua mentauladani kesabaran, keberanian daripada Al-Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, marilah kita ambil manfaat dari majelis-majelis semacam ini. Jangan kita biarkan sehari-hari kita untuk tidak bersama Imam Al-Husain. Banyak riwayat yang kita dengar
La yaumun kayaumika ya Aba Abdillah. Tidak ada hari yang lebih dahsyat daripada harimu wahai Aba Abdillah. Dahsyat dalam hal apanya? Dalam perjuangannya, memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan perlawanan terhadap intoleran dan radikal, dalam melawan ketidakadilan, dalam melawan kesesatan. Dan yang paling penting adalah kita mulai dari diri kita masing-masing. Mungkin diri kita memiliki sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin diri kita memiliki sifat ketidakadilan. Mungkin diri kita masih suka berbohong, berkhianat. Misi Al-Imam Hussein bukan, sekali lagi, bukan pada sosok Yazid bin Muawiyah, namun misi Al-Imam Hussein meruntuhkan sifat-sifat yang kala itu dimiliki oleh penguasa bernama Yazid bin Muawiyah, yang mungkin saja berada pada diri kita masing-masing, mungkin saja berada pada diri semua yang ada di keluarga kita atau teman-teman kita. Maka dari itu, marilah kita melakukan reformasi diri. Karena ini tujuan dari Al-Imam Hussein ketika beliau keluar daripada kota Madinah. Beliau mengatakan, innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi, bahwa aku keluar dalam rangka menuntut reformasi al-islah dari umat kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu senantiasa introspeksi diri, untuk mereformasi diri kita, mentaladani misi dari Al-Hussein, mudah-mudahan semakin kuat pada diri dan jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan majelis ini merupakan majelis yang memperkuat jiwa kita untuk selalu bersama Al-Hussein. Mudah-mudahan majelis semacam ini, hadirnya kita di sini, menjadi salah satu tabungan daripada kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah, meringankan sakaratul maut, meringankan azab kubur, meringankan hisaban kelak. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu Habib Abdillah Al-Hussein. Mudah-mudahan negara ini diberi kekuatan, kejayaan, dihindarkan dari ketidakadilan, dijauhkan dari upaya-upaya orang-orang intoleran dan radikal. Mudah-mudahan Allah menghancurkan mereka semua, siapapun yang berupaya untuk menjadi orang-orang radikal dan intoleran. Mudah-mudahan negara ini bisa menjaga, mudah-mudahan negara ini bisa menghilangkan semua itu diberkati Imam Hussein. Karena kalau kita mau bicarakan lebih lanjut bahwa bendera merah putih itu memiliki falsafah keberanian dan kesucian, ini sebenarnya misi daripada Habib Abdillah Al-Hussein. Ini bukan merupakan satu keberuntungan. Kita bersyukuri bahwa kita memiliki simbol negara dengan merah dan putih. Merah adalah keberanian dengan mencucurkan darah, dan putih adalah kesucian dari misi Al-Imam Al-Hussein alaihi salatu wassalam. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.